saja kalian berada. Kali ini kita akan belajar tentang operasi vektor pada ruang atau pada benda dimensi 3. Di sini kita misalkan atau saya akan menjelaskan tentang vektor sebagai sebuah garis berarah. Kita misalkan diketahui titik A dengan komponen titiknya x1, y1, z1 dan titik B x2, y2 dan z2 serta titik C itu x3, y3, z3 pada sebuah ruang ya atau sebuah bangun berdimensi 3. Di sini tentu pada titik-titik ini kalau kita gambarkan dia punya vektor, maka vektor posisi daripada titik A itu adalah OA ya. Titik A itu OA yang bisa kita tuliskan dia dalam bentuk vektor kolom ya, x1, y1, z1. Begitu juga titik B ya, vektor posisinya OB, x2, y2, z2 dan titik C vektor posisinya adalah OC ya, x3, y3, z3. Sehingga ketika misalkan kita disuruh untuk menuliskan vektor yang mewakili garis AB atau kita namakan vektor AB, maka di sini hasil operasinya adalah vektor AB itu sama dengan vektor AO ditambah dengan vektor OB ya. Dimana di sini vektor posisi yang ada itu adalah OA sehingga arahnya berlawanan ini ya. Sehingga kita kasih negatif menunjukkan arah berlawanan. Di sini kita operasikan negatif x1, y1, z1 tambah x2, y2, z2 atau kita operasikan dia, maka kita dapatkan vektor yang mewakili garis AB atau vektor AB itu adalah komponennya x2 kurang x1, y2 kurang y1, z2 kurang z1. Jadi yang dioperasikan adalah elemen atau komponen-komponen yang seletak, x dan x, y dan y, z dan z. Begitu juga kalau kita mau deskripsikan vektor yang mewakili garis AC ya. Misalkan vektor yang mewakili garis AC gitu ya. Nah ini tentu kita bisa uraikan, berarti AO tambah OC ya. Tinggal kita uraikan komponen, kita operasikan komponennya. Oke, ini konsep harus dipahami karena di dalam soal tentu banyak sekali penulisan vektor dalam bentuk sebuah garis berarah, sehingga ketika kita operasikan kita sudah punya formula ini. Ini penulisan dalam bentuk kolom, ini penulisan dalam bentuk kombinasi aljabar ya. Jadi komponen vektor AB itu sama dengan x2 kurang x1 i tambah y2 kurang y1 z tambah z2 kurang z1 k ya. Baik, ini operasi vektor sebagai ruas garis berarah. Berikut kita lihat sifat-sifat vektor pada ruang atau pada ruang dimensi 3 ya, R3. Misalkan kita ketahui vektor A komponennya x1, y1, z1 dan vektor B komponennya x2, y2, z2. Jika K adalah bilangan real atau sebuah skalar, maka kita akan lihat atau berlaku beberapa sifat sebagai berikut. Yang pertama, sifat kesamaan dua buah vektor ya. Vektor A sama dengan vektor B, maka semua komponen yang seletak nilainya sama, yaitu x1 akan sama dengan x2, y1 sama dengan y2 dan z1 sama dengan z2. Sifat yang kedua, misalkan jika D adalah vektor D sama dengan vektor A tambah vektor B, maka vektor D sama dengan x1 tambah x2, y1 tambah y2 dan z1 tambah z2 ya. Jadi yang dijumlahkan adalah komponen atau elemen-elemen yang seletak ya, x dan x, y dan y, z dan z. Sifat ketiga, jika D adalah perkalian antara K dengan vektor A, jadi ini perkalian skalar dan vektor ya, maka akan berlaku vektor D tersebut adalah K kali x1, K kali y1 dan K kali z1. Jadi skalarnya dikali terhadap semua komponen ya dalam kurung. Sifat yang keempat itu adalah inverse atau lawan daripada sebuah vektor ya. Lawan dari sebuah vektor A itu
itu adalah negatif A ya. Tanda negatif menunjukkan arah ya, yang berlawanan. Sehingga kita dapat lawan dari vektor A itu adalah negatif X1, negatif Y1 dan negatif Z1. Oke, ini adalah beberapa sifat tentang atau beberapa sifat yang ada pada tentang vektor yang ada pada ruang ya, atau pada benda dimensi 3. Sebentar lagi kita akan lihat beberapa contoh soal tentang operasi penggunaan sifat-sifat vektor ini. Baik, kita lihat contoh yang pertama. Diketahui 3 titik, yaitu titik A, min 1, min 3, min 4, B 4, min 2, min 7, dan C 2,3,8. Nyatakan vektor yang mewakili vektor AB, AC, dan BC. Nah, di sini kita selesaikan. Ya. Jadi pertama kita tentukan dulu vektor posisi. Titik A, vektor posisinya berarti O A ya. Elemennya adalah min 1, 3, min 4. Sementara vektor posisi B berarti OB, elemennya 4, min 2, min 7. Dan titik C berarti OC 2, 3, 8 ya. Baik, sekarang kita lihat yang pertama. Kita lihat vektor yang mewakili ruas garis AB ya, vektor AB. Jadi vektor AB berarti sama dengan vektor AO ditambah OB ya. Nah, di sini AO yang ada kan OA, berarti berlawanan arah tadi kan. Berarti di sini tulis negatif min 1, min 3, min 4 ditambah OB nya 4, min 2, min 7. Nah, di sini kita akan dapatkan berarti 1, 3, 4 ditambah dengan 4, min 2, min 7. Kita dapat posisi AB nya itu adalah 1 tambah 4, 5, 3 kurang 2, 1, 4 kurang 7 itu negatif 3 ya. Atau tulis vektor AB itu adalah 5I tambah J kurang 3 ya, kalau kita tuliskan dia dalam bentuk vektor posisi. Oke, mudah kan untuk menentukan vektor yang diwakili oleh ruas garis. Untuk AC dan BC kalian bisa latihan di rumah ya, ikuti contoh yang ada. Baik, kita lihat berikut contoh 2. Contoh 2, diketahui vektor A komponennya 2, 1, min 4, vektor B min 3, min 7, 2, dan vektor C 5, 0, 3. Tentukan vektor 1/2 kali vektor B tambah 3 kali vektor C kurang 3/2 kali vektor A. Baik, di sini kita tuliskan dulu hasil operasinya. Ini juga nanti akan menghasilkan sebuah vektor ya. Sehingga kita misalkan dulu vektor yang akan dihasilkan itu adalah, misalkan kita kasih nama vektor V ya. Vektor V itu sama dengan setengah kali vektor B 3 kali vektor C kurang 3/2 kali vektor A ya. Baru kita operasikan. Berarti 1/2 kali vektor B 3, min 7, 2
tambah 3 kali vektor C 503 kurang 3/2 kali vektor A itu 2 1 min 4 ya. Sini kita kali skala kali masuk, berarti ini kita dapat min 3/2 ini min 7/2, terakhir adalah 1 tambah ini 15 09 kurang ini 3/2 ini negatif 6 ya. Oke, kita operasikan satu kali ya, berarti ini negatif 3/2 tambah 15 kurang 3, ini negatif 7/2 tambah 0 kurang 3/2, ini 1 tambah 9 tambah 6 ya. Ini kita dapat hasil operasinya ini 3/2 ini 12, berarti kita dapat ini 21/2, ini negatif 10/2 kita dapat negatif 5, ini kita dapat 16. Berarti vektor V itu elemennya adalah 21/2 negatif 5 dan 16 kalau kita tuliskan dalam bentuk vektor kolom. Kalau kita tulis dalam bentuk kombinasi, berarti kita akan dapatkan 21/2 I kurang 5J tambah 16K. Ini hasil operasinya. Oke, itu contoh 2. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Contoh 3, mari kita sama-sama mengerjakannya. Diketahui vektor A elemennya 4, 6, 12, 4, 6, 18, sorry. Vektor B X negatif 1, 4, vektor C 1, Y 3, dan vektor D negatif 4, 5, Z. Tentukan nilai X, Y, dan Z jika 3 kali vektor A tambah 2 kali vektor C tambah vektor B itu sama dengan vektor A. Nah, di sini kita operasikan 3 kali vektor B tambah 2 kali vektor C tambah vektor D itu sama dengan vektor A ya. Kita kerjakan sekarang. 3 kali vektor B. Vektor B ini itu adalah X min 1, 4 tambah 2 kali vektor C. Vektor C nya 1Y3, 1Y3 tambah vektor D. D nya itu negatif 4, 5, Z sama dengan vektor A yaitu 4, 6, 4. Kita operasikan ya, kali skala, berarti kan kita dapat 3X negatif 3, 12 tambah ini 2Y 6 tambah ini negatif 4, 5Z itu sama dengan 4, 6, 18 ya. Nah, sini kita operasikan jumlahkan ya, berarti sini kita akan dapat 3X tambah 2 kurang 4 itu ini negatif 3 tambah 2Y tambah 5 ini 12 tambah 6 tambah Z itu akan sama dengan 4, 6, 18 ya. Di sini kita temukan konsep kesamaan dua buah vektor ya, kiri dan kanan sama, maka komponen yang saya letak harus sama, sehingga kita dapat komponen saya letak harus sama. Komponen yang pertama itu
itu adalah ini 3x tambah 2 kurang 4, berarti 3x kurang 2 itu akan sama dengan 4 ya, letak. Sehingga di sini kita dapat 3x sama dengan 6 atau x sama dengan 2. Kita dapat nilai x nya sama dengan 2. Yang kedua, negatif 3 tambah 2y tambah 5, berarti ini kita dapat 2y tambah 2 itu sama dengan 6. Kita dapat 2y sama dengan 4, sehingga kita dapat y sama dengan 2. Yang terakhir ini 12 tambah ini 18 tambah z itu sama dengan 18, maka kita dapat nilai z nya sama dengan 0. Jadi di sini kita dapat nilai x nya sama dengan 2, nilai y nya sama dengan 2, nilai z nya sama dengan 0, yaitu nilai x, y, dan z yang ditanyakan. Oke, bagaimana? Mudah kan? Baik, pembelajaran kita cukupi dulu sampai di sini. Dari 3 contoh yang ada, silakan dipelajari ulang, lihat contoh-contoh lain atau soal-soal lain yang ada di buku, latihan, perbanyak latihan soal biar pahami konsep dan tidak lupa lagi. Oke, sampai jumpa di pertemuan